makam dari Prabu Seaji Jayabaya. Makam dari Prabu Seaji Jayabaya. Makam dari Prabu Seaji Jayabaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Rahayu. Malam ini berjumpa lagi dengan kita, penerusan Kang Kenong. Sedangkan malam ini kita ada di Desa Kawadusan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Kita ada di depannya makam Mbah Boto Putih, atau banyak orang yang mengenal di sekitar sini ini adalah makamnya Prabu Seaji Jayabaya. Banyak kontroversi yang akan terjadi di sini. Dalam artian banyak pandangan dari beberapa teman yang nanti kita akan membahas. Kita akan ngobrol nanti di dalam di pendopo, dan kita harap nanti juru kunci juga bisa ada datang. Cuman kan kita masih ngobrol-ngobrol juga sama juru kunci, ada ketersediaan datang atau enggak, mungkin atau ada halangan atau seperti apa. Ya teman-teman, kalau mungkin akses menuju ke sini dari Simpang 5 Gumbul itu nanti ke arah Pelosok Klaten, nanti itu di Google Map lah, atau mungkin nanti tanya, atau nanti kita pasang ini alamatnya yang ada di sini seperti biasa, koordinatnya nanti biar teman-teman bisa langsung strike ke sini. Itu nanti kita akan masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol, nanti ada teman juga, ada Pak Topa sama Pak D yang ada di dalam. Mas Juno hari ini nggak ikut karena berhalangan, ya seperti itu. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke dalam, yuk. Ya teman-teman, kita sudah nyampe di ini pendoponya. Seperti yang kita bilang tadi, kita akan duduk di sini ngobrol-ngobrol. Seperti yang kita bilang bahwa ini adalah makam Prabu Jayabaya. Seperti itu yang beredar di masyarakat. Bahwa ini adalah makam Prabu Seaji Jayabaya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga, Pak D, Mas Topa, bahwa kalau Prabu Seaji Jayabaya itu moksa, itu ada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri juga. Dan sedangkan di sini itu ada makam dari Prabu Seaji Jayabaya. Itu menuai banyak pembicaraan juga di kalangan penghayat, pembicaraan juga di kalangan pecinta budaya juga. Dalam sejarah itu banyak sekali yang mempertanyakan juga, apakah Prabu Seaji Jayabaya itu benar moksa. Kalau moksa kan menurut banyak kan ada di Desa Menang itu, menurut banyak literasi yang ada gitu Pak. Sedangkan di sini ada makanya. Kalau menurut juru kunci yang saat ini juga nggak bisa hadir Pak D, nggak bisa hadir, itu kan mengatakan bahwa di sini juga ada makam Prabu Seaji Jayabaya, ada Joyo Amit Joyo, banyak sekali. Nanti akan kita tunjukkan peta dari makam-makam ini, sekalian kita nanti muter-muter juga Pak D ya. Siap. Itu banyak sekali macam-macam. Mungkin nanti dari Pak D atau Mas Topa bisa menjelaskan salah satu makam ini makam siapa, atau makam siapa, karena kan memang sudah ada petanya juga di sini. Dulu kita pernah ke sini, cuman kayak di sekitar ini belum dipugar mungkin dari pemerintah desa, belum dipugar seperti sekarang Pak. Dulu masih kayak kayak makamnya itu masih belum terawat seperti sekarang gitu. Betul Pak D, masih belum terawat seperti sekarang. Kalau sekarang lebih terawat, karena memang mungkin banyak sekali yang sudah sadar dengan Pak D, dengan sejarah, dengan kebudayaan, lebih banyak yang mencintai budaya kan, seperti itu Pak D ya. Iya, semoga seperti itu terus, semakin banyak orang yang semakin seperti itu. Jadi pelestari budaya itu semakin banyak, terus penyumbang dana juga semakin banyak, sehingga itu bisa penting, untuk membangun situs-situs atau tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Nusantara ini. Betul, karena banyak sekali Pak Topa ya, mungkin kayak peninggalan sejarah dari Keraton Kediri, atau mungkin dari keraton-keraton yang lain, itu banyak sekali yang
mungkin belum terawat seperti itu. Karena kan di Kediri sendiri pun juga ada beberapa kerajaan juga. Ya. Otomatis dan kemungkinan juga peninggalan itu masih ada yang tersembunyi atau tidak terawat. Iya, Dan seperti itu. sebagainya ada juga di situ. Nah itu. Mungkin maksud Pak Topa di sekitar Kediri ya, Di sekitar Kediri itu Kediri. banyak sekali juga peninggalan dari mungkin tadi kayak ada Singosari, mungkin peninggalan Majapahit kan seperti itu. Kediri aja ada berapa? Ada 3 kerajaan kan Iya, yang sangat terkenal kan waktu itu. Jadi ya kalau dibilang banyak ya memang banyak sekali. betul. Itu pun belum tergali semuanya lah. Oke. Kita nunggu ada yang keluar baru bisa minta izin dari pihak Purbakala sekalian bareng-bareng nanti terus diteliti lagi dari kerajaan mana, dari tahun berapa kan seperti itu Mas. Iya, betul. Nah, kalau ada pemerhati budaya semakin ada yang melek budaya kan. Betul. Kerajaan-kerajaan yang terutama yang ada di Kediri kan sementara ini kan itu kita kan sementara yang ada di Kediri. Iya. Itu semakin banyak yang melek budaya ya berarti semakin banyak yang terawat otomatis seperti itu. Seperti itu. Karena banyak sekali Pak D, karena kan teman-teman juga kita share foto yang sudah ada seperti itu, banyak yang memang nggak terawat dan jarang sekali yang tahu literasinya itu dari kerajaan, dari tahun berapa atau mungkin peninggalan dari raja mana. Karena kan raja di Kediri juga banyak Pak D. Salah satunya itu adalah Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya yang ada di ini desa lupa saya. Kawadusan, iya Pak De ya? Iya, ada desa Kawadusan. Kalau mungkin teman-teman nanti ke daerah pelosok Klaten, desa Kawadusan itu adalah nyarinya itu makam Mbah Boto Putih. Terkenalnya di sini itu Mbah Boto Putih. Ya, Mbah Boto Putih. Karena kan mungkin kadang orang dulu itu banyak julukan-julukan Pak De ya. Oke, seperti itu. Bisa dibilang julukan itu hanya untuk menyembunyikan identitas. Nah, itu betul, saya setuju. Jadi karena ada misi tertentu yang orang lain tidak boleh tahu. Jadi hanya pakai istilah simbol-simbol atau istilah-istilah. Seperti itu. Saya juga setuju dengan yang diutarakan Pak Di. Nah, teman-teman, yang kita bahas sekarang adalah makam dari Prabu Seraji Jayabaya. Nah, Prabu Seraji Jayabaya itu terkenalnya kalau mungkin teman-teman dari lihat di Google atau mungkin dari literasi itu kan beliau itu moksa di Pamenang. Ada petilasan Seraji Jayabaya yang ada di Menang itu. Nah, sedangkan di sini ada makamnya yang menurut juru kunci memang beliau disemayamkan di sini. Nah, itu kalau mungkin menurut Pak Topa pripun? Nopo Pak De dulu untuk masalah moksa. Kalau Mas Pak Topa ya, saya dulu ya. Pengertian moksa kalau menurut penghayat moksa itu sendiri kan orang yang berilmu terus mau melepaskan diri dari keduniawian, bertapa sampai menghilang bersama jasad-jasadnya. Kecuali soalnya kan di situ ada prosesinya. Biasanya ritual-ritualnya itu pasti melepaskan baju. Melepaskan baju dan beliau itu masuk ke sebuah, kalau sekarang bisa dibilang bilik atau seperti musola gitu ya. Kalau dibilang musola, kalau zaman dulu itu pura gitu ya. Atau pura. Bahasanya Pak De, pasepen. Pasepen. Kalau pasepen itu di rumah. Tapi kalau ada tempat untuk memang ada tempat khusus dibuat moksa itu sendiri seperti ya tempat ibadah yang orang lain tidak boleh masuk, khusus untuk orang yang mau melakukan ritual itu sendiri atau semedi itu sendiri sampai beliau merasa atau nanti menghilang dengan sendirinya bersama raganya seperti itu. Jadi totalitas orang zaman dahulu itu kalau memang sudah berilmu tinggi dan merasa cukup mengurusi dunia, terus di bawahnya sudah ada yang bertanggung jawab untuk meneruskan, biasanya beliau itu mau menaikkan derajat spiritualnya menjadi
menuju kedewaan kan seperti itu. Oke. Jadi untuk menuju ke sana itu arti moksa itu menghilang bersama raganya itu ya menuju kedewaannya itu. Jadi hilang bersama raganya, melakukan ritual hilang bersama raganya. Jadi meper lah itu, meper terus tirakat laku sampai menghilang bersama raganya, mencapai kesempurnaan. Oh, seperti itu. Iya. Dan mungkin kalau saya boleh menambahkan Pak De, kalau mungkin itu hanya orang-orang pilihan Pak De ya. Iya. Sembarangan orang juga tidak bisa sembarang orang mencapai itu. Dan tidak semuanya bisa berhasil juga. Oh iya. Karena ya seperti yang Saman bilang tadi itu, tidak semua orang bisa seperti itu. Oke. Hanya orang-orang pilihan Pak De ya. Orang-orang pilihan yang bisa seperti itu. Oke. Seperti itu. Mungkin dari Pak Topa ada penambahan yang tadi Pak Topa bahwa Prabu Sajiswaya itu kan moksa di desa Menang, di Pamenang sana. Terus sedangkan di sini ada makamnya yang memang dari juru kunci juga bilang bahwa di sini makam. Kalau penjelasan tentang moksa itu dari Pak Diadi kan seperti itu. Orang yang memang pilihan, yang benar-benar pilihan dan memang nggak sembarangan orang juga. Beliau melakukan pertapaan Pak De ya. Iya. Melakukan pertapaan. Terus beliau mencapai kesempurnaannya, akhirnya beliau mencapai kedewaan. Akhirnya menghilang bersama jasadnya. Mungkin ada penambahan dari Pak Topa. Seorang raja yang sudah terkenal. Nah, pada waktu beliaunya itu lengser, digantikan dengan anaknya atau mungkin penerusnya. Dia akan melepaskan semua kebesarannya. Termasuk mahkota, pakaian, dan dia melepaskan diri dari keduniawian. Dia akan mencari jati dirinya menuju yang maha kuasa. Jadi tetap seperti itu. Menurut saya seorang raja itu kalau sudah lengser ke Prabon, maksudnya lengser ke Prabon itu dia melepaskan jabatannya diganti dengan penerusnya yang baru. Dia akan menanggalkan semua benda kebesarannya, nama besarnya. Dia tinggalkan, dia akan menjadi rakyat biasa. Menjadi rakyat biasa dengan nama yang baru, atau dia akan berkelana kemana, menetap di mana. Disitulah dia akan menjadi sosok yang rakyat biasa lah. Rakyat biasa. Mungkin nggak tahu apa. Saya tarik kesimpulan dulu nanti bisa jenengan lanjutaken. Punten saya potong sekedap. Itu bahwa mungkin menurut Pak Topa nopo itu yang dari Prabu Sajiswaya itu yang di Menang itu beliau menanggalkan semua nopo apa keprabonnya di sana ngoten nggih. Terus beliau menjadi rakyat biasa. Betul. Ngoten. Terus mungkin beliau datang ke daerah sini mungkin seperti itu ada ya. Menjadi rakyat biasa. Mengabdi ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat dengan nama baru. Dengan nama baru yang mungkin karena di sini lebih dikenal dengan Mbah Boto Putih. Oh iya, mungkin seperti itu teman-teman. Dari teori Pak Topa mungkin bahwa Prabu Sajiswaya itu lengser ke Prabon, menanggalkan semua kebesaran dan keduniawiannya di sana. Terus beliau menjadi orang biasa. Mungkin itu yang disebut dengan moksa yang versi lain Pak De ya. Jadi untuk arti moksa sendiri bagi para orang-orang tertentu yang contoh orang penghayat atau orang budayawan, itu orang yang bersemedi atau bertapa sampai mencari kesempurnaan jati, itu maksudnya ya hilang bersama jasadnya. Iya. Kalau memang Pak Topa punya pandangan yang berbeda itu boleh saja. Karena memang itu Pak Deng, ngapunten. Kalau menurut saya memang ini dari dua versi Pak Deng. Kalau dari pihak jenengan yang mengatakan bahwa apa itu menurut jenengan itu moksa adalah menghilang bersama raganya mencapai kesempurnaan. Sedangkan dari Pak Topa tadi adalah maksudnya meninggalkan keduniawiannya, melepas semua kebesarannya itu. Tapi beliau tidak menghilang di situ, menjadi orang biasa. Kan ini mungkin ada dua, jadi ada dua sudut pandang di sini teman-teman. Seperti itu. Mungkin kan karena memang
ya kita ngomongnya banyak versi Pak De ya, kita ngomong banyak versi. Boleh seperti itu. Seperti itu. Atau mungkin menurut ini ada tambahan lagi Pak De? Kalau untuk arti muksa sebenarnya memang seperti itu, tapi kalau selanjutnya kalau memang dibilang menghilang itu maksudnya ya memang kalau di sana tidak ditemukan. Memang intinya adalah orang bertapa mencari kesempurnaan diri, itu ya memang mencari kesempurnaan bisa menjadi dewa. Kalau sudah menjadi dewa itu berarti sempurna jati kan itu. Jadi menolong orang itu kan intinya ya seperti dewa juga. Tapi kalau memang pengertian Pak Topa sendiri, beliau melepaskan baju bersama mahkotanya dan kerajaannya diteruskan oleh putra mahkota, terus beliau mencari tempat di mana dia ingin menjadi rakyat biasa, dan mungkin bisa mendharma baktikan hidupnya di tempat lain dengan nama lain, mungkin juga bisa. Tapi muksa sendiri itu garis besarnya itu yang memang orang bertapa mencari kesempurnaan jati, hilang bersama jasadnya, seperti itu. Jadi kayak gini teman-teman, kalau yang ada di Desa Menang itu memang yang ditemukan itu kalau menurut dari warga Desa Menang itu adalah cuman ada loka busana, loka muksa, sama loka mahkota. Ya memang iya. Kalau loka mahkota itu ada di sebelah utaranya, loka busana ada sebelah timurnya, loka muksa yang ada di tengah-tengah itu. Itu kenapa yang dibangun atau yang dibugar cuman itu, karena kan memang kalau kita mengacu pada moksa yang menurut penghayat dari juga itu kan bahwa beliau hilang bersama raganya, secara otomatis kita tidak ditemukan jasadnya karena di situ. Soalnya kan waktu masuk ke tempat di mana beliau mau menyempurnakan dirinya atau mencari kesempurnaan jati, itu memang tidak boleh ada orang lain masuk, Mas. Jadi memang beliau sendiri, atau contohnya lah, orang gitu aja ya, orang itu sendiri, tidak ada orang lain. Dan di situ pun beliau kalau memang belum sampai sempurna jati, biasanya ya tetap keluar lagi, nanti ritual lagi sampai beliau bisa gitu. Iya, jadi sampai kalau belum bisa ya diulangi lagi ritual lagi. Sampai beliau nanti kalau beliau sudah tidak ada kabar, sudah ada waktu taruh 40 hari itu tidak ada kabar, terus dilihat ke dalam sudah memang tidak ada orang, berarti ya beliau memang sempurna sejati kan gitu. Sempurna sejati. Jadi ada menghilang bersama jasadnya. Jadi ada durasi kisaran 40 hari Pak De. Iya, karena rata-rata orang bertapa seperti itu. Seperti itu. Jadi mungkin ada versi lain, nanti teman-teman monggo kalau teman-teman lebih mengugemi yang versi mana. Jadi memang banyak versi juga tentang muksanya Prabu Seraji Jayabaya. Jadi kalau mungkin di sini ditemukan makam, bukan ditemukan ya, apa ada makam, ada makam yang dari warga sekitar juga mengatakan bahwa ini Prabu Seraji Jayabaya. Itu mungkin menganut versi yang mana, monggo teman-teman nanti bisa menopo lengarani mengkomen di komentar, ngoten lho Pak De. Biasanya kalau seperti ini Pak De yang bilang jangan lupa subscribe dan komen, cuman saya tak bilang. Iya teman-teman, soalnya membantu kita untuk terus berkarya. Memang kalau tapi masalah ini agak pelik juga. Jadi memang ada kalau menurut saya memang ada perbedaan sedikit lah. Tapi ya nggak apa-apa, kalau perbedaan itu membangun nggak masalah buat saya. Semua itu ada kontroversinya, Pak. Iya, betul. Kalau nggak ada kontroversi, ya itu kan nggak ada untuk apa tuh bangkit lagi. Satu itu. Dan yang kalau menurut saya sendiri itu yang lebih penting itu kalau di situ tidak ditemukan prasasti, otomatis kita juga tidak punya data yang otentik, data yang pasti, faktanya seperti itu. Jadi kalau memang seperti ini ya kita berdasarkan, kalau di sini kan berdasarkan dari warga sekitar, dari Juru Puji juga mengatakan bahwa ini adalah Prabu Seraji Jayabaya. Dengan kita sudah juga mendapatkan penjelasan dari Pak D bahwa
moksa itu seperti apa. Jadi kemungkinan kalau memang di Desa Menang itu adalah moksa, hilang maksudnya mencapai kesampurnaan, hilang bersama raganya, juga kemungkinan bisa seperti itu Pak. Seperti itu. Nanti teman-teman monggo komen di kolom komentar seperti apa tanggapan teman-teman. Oke teman-teman, habis ini kita muter-muter, kita nanti akan nanti kita tampilkan peta makam-makam yang ada di sebelah sini Pak De. Nanti kita muter terus nanti kita identifikasi satu persatu sesuai dengan peta yang sudah ditulis di makam sini ya, di area sini, seperti itu. Oke, siap, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Ya oke teman-teman, itu tadi kita sudah muter-muter juga Pak De, Mas Topa. Ya. Di sini itu makam Prabu Siraji Jayabaya, juga makam dari Mbah Boto Putih. Itu mungkin nama lain atau seperti apa. Tadi kita juga sudah ngobrol banyak sekali, panjang lebar dengan Pak De, dengan Mas Mustafa juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti penelusuran malam bersama Kang Kenong malam ini. Pak De, ada yang ditambahkan? Untuk teman-teman mungkin memang ada perbedaan atau cara pandang lain dengan Nabi Moksa sendiri. Terserah teman-teman untuk memilih atau ya pengertiannya sendiri. Kami serahkan semuanya ke jenengan atau teman-teman semua. Kalau memang setuju dengan yang mana, minta tolong di share atau komen aja lah. Jangan lupa tapi like juga ya. Lain komen ya. Jadi Pak De, apa Mas Tofa ada tambahan? Ya sama, apabila nanti teman-teman ada yang tahu persis atau ya punya bukti-bukti yang lain bahwa ini adalah makam Siraji Jayabaya, silahkan aja komen di kolom komentar. Terus penjelasannya gimana monggo. Seperti itu Pak Tofa. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Teman-teman, malam ini saya mendatangi Mas Juno yang saat itu nggak ikut di Boto Putih, yang sudah saya sampaikan juga di video. Dan ini tadi kita bertemu dengan Mas Juno. Mas Juno gak perlu salam ya ben ketok nek adewe gak ketemu. Kenapa Mas Juno pada waktu di Boto Putih nggak ikut? Mungkin ada yang bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya, mohon maaf ya, karena kemarin itu saya ada jadwal untuk hunting lokasi berikutnya. Jadi
untuk next video itu kan saya harus ketemu dengan orang-orang tertentu dan jadwalnya kebetulan tempuk ibu Indonesia sama bentrok. Nah, jadwalnya kebetulan bentrok dengan jadwal di Boto Putih, jadi ya mohon maaf nggak bisa ikut Ya, karena kita harus split tim supaya kita ada continuous video yang harus kita upload biar teman-teman tetap bisa memantau penelusuran bersama Kang Kenong. Tapi kemarin sama siapa ya akhirnya yang bawa kamera? Kemarin sama Pak D sama Mas Mustafa ada di sini juga. Yang bawa kamera. Kameranya kita mantrai jadi dia bisa terbang sendiri kemarin. Nggih. Terus Ya. gimana? Gini Pak Juno, kemarin kan kita di Boto Putih itu kan di sana itu adalah kalau menurut warga sekitar juga menurut dari juru pelihara itu adalah makam Prabu Sri Aji Joyoboyo. Makam Prabu Sri Aji. Makam Prabu Sri Aji Joyoboyo. Beliau dikuburkan di sana. Kalau menurut dari warga sekitar sana. Nah, sedangkan kita semua juga sudah tahu bahwa Prabu Sri Aji Joyoboyo itu moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Ya. Nah, seperti itu. Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo itu ada di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Yang banyak diketahui dan banyak yang dipercaya itu Prabu Sri Aji Joyoboyo itu moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Beliau moksa di situ. Moksa yang dimaksud adalah hilang bersama raganya ada di situ. Nah, sedangkan yang ada di Boto Putih itu adalah makam Prabu Sri Aji Joyoboyo yang dimaksud oleh juru pelihara juga, beliau dikuburkan di sana. Nah, kemarin kita juga sudah membahas teman-teman dengan Mas Mustafa dengan Pak D juga, kita sudah ngobrol tentang moksa, beberapa penjelasan dari Pak D juga sama Mas Mustafa juga. Mungkin sekarang kita bertemu dengan Mas Juno yang akan kita mintai pendapat juga Mas Juno tentang situasi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Prabu Sri Aji Joyoboyo itu moksa ada di Desa Menang, sedangkan di Boto Putih daerah pelosok Klaten itu ada makam Prabu Sri Aji Joyoboyo. Nah, mungkinkah ada penjelasan atau mungkin ada korelasi antara moksa yang ada di Desa Menang sama yang ada di Boto Putih, atau mungkin bisa menjelaskan moksa yang dimaksud di Desa Menang itu seperti apa? Monggo Mas Juno. Oke. Jadi sebelum kita memutuskan atau dengan pendapat kita yang di Boto Putih itu apakah makom atau petilasan, itu sebelumnya itu kita membahas moksanya dulu. Jadi moksa itu ada sebagian yang berpendapat bahwa moksa itu adalah sebuah laku untuk menyatu dengan Gusti. Ketika meninggal hilang raga sekaligus sukmanya. Jadi benar-benar hilang gitu. Nggak ada yang tahu ini di mana jasadnya ketika meninggal, nggak ada di sebuah ruangan gitu. Itu mungkin ada yang sebagian yang mengatakan seperti itu. Ada yang sebagian yang mengatakan bahwa moksa itu adalah sanepan. Jadi ada yang mengatakan bahwa moksa itu seorang raja yang ketika dia sudah melepaskan kebesarannya, melepaskan tahtanya, dia melepaskan mahkota, baju kebesarannya, gelarnya di satu tempat, terus dia membaur menjadi masyarakat biasa, entah itu diketahui orang banyak ataupun enggak, terus menjadi masyarakat biasa, biasanya jadi brahmana, jadi masyarakat yang mungkin jadi guru, dan resi dan lain sebagainya. Nah, bergelar dengan gelar yang berbeda dari sebelum dia jadi raja. Terus mendarmakan bakti untuk kehidupan, untuk rakyat, akhirnya meninggal di tempat itu. Jadi ada dua perbedaan pendapat moksa. Sebenarnya banyak nanti perbedaan pendapat moksa. Jadi yang pertama yang diamini masyarakat itu moksa adalah hilang raga dan sukma. Yang kedua adalah moksa yang melepaskan seluruh
kebesaran rajanya menjadi rakyat biasa. Okay. Nah itu nanti masing-masing pendapat. Okay. Kalau mungkin bisa saya tambahkan, mungkin yang dimaksud dengan melepaskan semua tahtanya itu mungkin bisa dibilang lengser ke Prabon itu Mas ya. Iya, tapi lengser ke Prabon dalam artian beliau melepaskan semua keduniawiannya di situ dan keluar dari tempat itu menjadi manusia biasa atau mungkin bahkan mencapai seorang Brahmana. Karena kan kalau seorang Brahmana itu kan bisa dibilang orang yang sudah mencapai taraf kebatinan yang lebih tinggi. Bisa dibilang seperti itu kan. Mungkin itu yang menjelaskan atau ngeten Pak Juno, mungkin korelasinya adalah kalau kita mengambil dari teori jenengan yang pertama, semua masyarakat tahu bahwa itu hilang bersama raganya. Untuk yang kedua adalah melepaskan semua ketataannya, kerajaannya di beliau Mas, menjadi manusia biasa. Nah itu terus meninggalnya ada di pelosok Klaten. Apakah mungkin korelasinya bisa seperti itu? Saya ralat, bukan teori saya. Okay. Itu pendapat yang banyak beredar di masyarakat. Oke, pendapat yang banyak beredar di masyarakat. Oke. Tapi kan maksud saya yang menyampaikan teori itu kan jenengan gitu loh Mas. Jadi kan bisa dibilang kalau di lingkup ini teori yang jenengan sampaikan berdasarkan dari kepercayaan masyarakat. Ngoten. Nggih. Apakah Jadi, tadi ada korelasinya itu? Yang di Moto Putih itu kan sudah diresmikan sama pihak pemerintah juga kan. Ya. Jadi itu sangat diyakini sebagai makam yang Prabu Jayabaya. Jadi Ya. Ada dua pendapat. Jadi yang di Moto Putih itu sangat percaya bahwa di situ adalah makamnya Mbah Moto Putih alias Prabu Sri Aji Jayabaya. Nggih. Boleh saya menambahkan sedikit Mas Juno? Nggih. Itu adalah makam Prabu Sri Aji Jayabaya. Sedangkan Mbah Moto Putih itu adalah sebutan warga sekitar karena pada waktu orang-orang sekitar itu menemukan tempat itu, makamnya itu dikelilingi oleh batu bata yang berwarna putih, makanya disebut Mbah Moto Putih. Monggo silakan banyak makam-makam raja itu yang sangat disamarkan ya. Contohnya ya Moto Putih atau Prabu Anom yang sampai sekarang pun kita nggak pernah tahu siapa namanya Prabu Anom aslinya. Nama sebenarnya, nggih. Jadi mungkin itu juga sebuah sanepan juga. Jadi pertanyaanmu kan itu korelasi antara yang moksa ndik menang, yang teori kedua bahwa menjadi seorang Brahmana atau menjadi orang biasa, akhirnya beliau mendarmakan diri kepada masyarakat, akhirnya meninggal di pelosok Klaten. Betul. Apakah ada korelasinya? Jadi sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah masyarakat yang sering berkunjung ke Moto Putih itu percaya bahwa yang di sana adalah makamnya Prabu Jayabaya yang sudah melakukan moksa dengan teori yang kedua tadi. Jadi teori yang moksa itu nggak hilang rogo sak sukmanya, tapi dia melepaskan kerajaannya, dia menjadi manusia biasa dan akhirnya dimakami di sana. Itu kepercayaannya yang masyarakat sekitar Moto Putih. Ya. Jadi ada dua teori itu. Sebenarnya teori-teori itu apakah yang masuk yang mana, yang benar yang mana? Menurut saya, Jadi menurut saya esensi moksa itu seperti ini. Jadi ketika manusia sudah meninggal, itu tidak harus selalu Sri Aji Jayabaya sebenarnya. Nah, manusia itu mengalami proses biologis, proses meninggal secara biologis, yang akhirnya akan terjadi sesuatu yang bernama hilang rogo sak sukmo. Jadi kenapa di kebudayaan kita itu ada 3 hari setelah meninggal telung dinonan didongani, ada 7 hari, ada 40 hari. Apa yang terjadi ketika 3 hari dengan jasad kita? Apa yang terjadi ketika 7 hari dan seterusnya? Jadi itu nanti setelah proses 1000 hari atau 3 tahun itu, kalau manusia itu baik, itu maka tidak akan ada sisa di dalam kuburan kita itu. Seperti halnya tulang belulang, dan karena 3 hari itu apa yang terjadi dengan perut kita meledak. 7 hari apa yang terjadi, sendi-sendi kita lepas.
dan seterusnya sampai tulang sampai belulang. penguraian daging, penguraian bahan-bahan organik sampai yang terakhir adalah tulang-tulang belulang itu. Itu menurut saya proses moksa seperti itu. Ya, betul. Jadi titik tengahnya adalah moksa itu betul hilang raga dan sukma, kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Gusti, Ya. kembali kepada Gusti, itu betul. Nah, di prosesnya itu ada rentang waktu yang panjang. Ya. Atau mungkin kalau di adat Bali, itu adat Hindu, itu ada proses pembakaran mayat, pembakaran jenazah. Ya. Itu adalah manifestasi moksa dari sudut pandang yang lain. Betul. Atau kalau dari Setuju. Islam manifestasinya moksa seperti itu. Ya. Moksa itu adalah sebuah semesta kalau Betul. menurut saya. Jadi semesta itu, semestanya moksa itu adalah nanti bagian-bagiannya adalah moksa versi yang hilang jasa sakrogone nggak ada yang tahu. Ya. Ada versi yang terurai oleh bakteri-bakteri yang ada di tanah. Ya. Ada versi banyak versi tentang moksa. Tergantung Anda, terus teman-teman, terus yang lain itu mempercayai versi yang mana tentang moksa. Nggih. Begitu.